wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di video ini mari kita belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Adapun unsur-unsur bangun ruang ini ada 3. Yang pertama adalah sisi. Ya, apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Contoh seperti ini salah satu contoh bangun ruang namanya balok. Sisi ini adalah, ya ini sisi depan. Nah ini dari sini ini sisi depan. Kemudian yang ini sisi belakang. Nah ini sisi belakang. Terus ada sisi samping kanan. Ini ada sisi samping kiri. Ada sisi sebelah bawah dan ada di sebelah atas. Nah itu yang namanya sisi, yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang seperti ini namanya sisi. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan antara sisi-sisi pada bangun ruang. Contoh rusuk seperti ini. Nah ini rusuk, ini rangkanya ini dinamakan rusuk. Ini kemudian ini, kemudian ini, kemudian nah ini namanya rusuk. Ini kemudian ini, ya ini namanya rusuk. Kemudian masih ada lagi ini yang ke sana, nah itu yang ke dalam tuh, nah ini ya, ini ada 4 yang berdiri tegak, 4 yang ini 4, yang sana 4, itu namanya rusuk. Kemudian yang ketiga unsur dari bangun ruang adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Misalkan seperti ini ada pertemuan 3 titik, 3 garis rusuk ya. Ini bertemu di sini, ini bertemu di sini, ini namanya sudut. Nah ini titik sudut. Ini ada pertemuan antara ini dan ini. Kemudian ini juga titik sudut. Kemudian ini titik sudut juga. Terus ini titik sudut juga. Ini titik sudut. Kemudian ini titik sudut, ini juga titik sudut ini, dan yang terakhir ini juga titik sudut. Itulah unsur-unsur dari bangun ruang. Ada 3, yaitu sisi, rusuk, titik sudut. Ya, dari 3 ini kita identifikasi saat kita melihat ciri-ciri bangun ruang. Sebenarnya balok, ciri-cirinya sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa, titik sudutnya berapa. Seperti itu kita saat mengidentifikasi ciri-ciri dari balok. Sekarang macam-macam bangun ruang. Yang pertama kubus. Ini ada kubus, ada balok yang seperti ini gambarnya, prisma ya. Kemudian limas, ada lagi tabung ini, kemudian kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Ya, ini adalah macam-macam dari bangun ruang, ada 7. Sekarang mari kita lihat satu persatu ciri-ciri dari semua bangun ruang tersebut. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk busur sangkar. Ya, ini bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi. Ada 6 bidang sisinya yang bentuknya kongruen, sama, dasarnya sama, luasnya sama. Maksud saya luasnya sama, antara sisi-sisinya ini yang 6 ini adalah luasnya sama. Itu ciri-ciri dari kubus. Ini yang pertama, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan sama besar. ABC ini persegi, ini ABC ini sisi bawah. Kemudian ada EFGH ini sisi atasnya.
kemudian sisi berikutnya EFBA. Yang ini sisi depan ini, kemudian sisi belakangnya DCGH, ini sisi belakang ini. Kemudian ada yang kelima adalah BCGF, ini sisi kanan. Kemudian yang terakhir sisi kiri ini adalah ADHE. Ini yang sisi yang terakhir. Itu salah satunya ciri kubus yang nomor 1 adalah memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang tadi. Kemudian ciri yang kedua kubus adalah memiliki 12 rusuk sama panjang. Rusuk-rusuknya ini adalah sama panjang. Yang pertama AB, ini AB. Kemudian yang kedua BC, ini BC. Kemudian CD, ini CD. Terus DA, ini DA. Kita lanjut ke EF, yang ini rusuknya. Kemudian FG ini ditambah lagi GH, terus rusuk lagi HE, ada berapa ini? Masih 8 ya. Terus yang berdiri ini semuanya ada 4 juga. Ini AE, ini BF, DH ini, dan yang terakhir adalah CG. Ada 12 rusuk yang panjangnya sama. Itu ciri-ciri kubus yang kedua. Ciri-ciri kubus yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Ini yang pertama, titik sudut tadi adalah pertemuan dari 3 atau lebih dari rusuk. Ini yang pertama A ini, yang kedua B ini, yang ketiga C ini, 4 D ini, yang kelima E ini, kemudian F, kemudian G yang ini, yang terakhir adalah H ini ya. Ini memiliki 8 titik sudut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu ciri-ciri kubus yang ketiga, yaitu memiliki 8 titik sudut. Kemudian balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran yang berbeda. Ini gambar balok. Jadi ada 3 pasang, ada pasang bawah ini dengan atas ya, sisi atas dan sisi bawah ini 1 pasang, sisi depan dan sisi belakang ini 2, yang pasang kedua, kemudian sisi yang sebelah kanan dan kiri, jadi 3 pasang. 3 pasang ini bentuknya adalah persegi atau persegi panjang, dan salah satu pasangnya berbeda. Ini yang atas, bawah, dan depan dan belakangnya sama. Yang berbeda adalah sisi yang kiri dan kanan. Kemudian ini yang balok. Ciri-ciri balok yang pertama memiliki 8 sisi. Yang ABCD ini yang bawah, kemudian ini yang atas EFGH, kemudian berikutnya EFBA yang depan ini, kemudian yang belakang ini DCGH, ini yang belakang ini DCGH. Kemudian yang sisi kanan ini BCGF. Kemudian yang sisi kiri ADHE. Itu yang pertama adalah memiliki 6 sisi. Yang kedua, ciri-ciri balok adalah memiliki 12 rusuk. Rusuknya yang pertama ini AB ini, kemudian BC ini, kemudian C
D yang ini, kemudian DA ini atau AB ini, kemudian ada yang EF ini, kemudian ditambah yang FG, kemudian GH, kemudian HE. Terus yang berdiri ini AE, kemudian yang ini BF, kemudian yang ini DH ini, dan yang terakhir adalah CG. Nah, ini sisi rusuknya ada 12. Kemudian ciri yang ketiga balok adalah memiliki 8 titik sudut. A, ini titik sudut yang pertama, yang kedua B, yang ketiga C, kemudian D 4, yang kelima E, 6 F, kemudian G, dan yang terakhir H. 8 titik sudut. Itu ciri-ciri dari balok. Kemudian yang ketiga, bangun ruang yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya sisi alas dan sisi atas sejajar serta kongruen, berbentuk segi N. Segi N itu segi berapa? N segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5, dan seterusnya. Dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contoh dari prisma, ini segi N nya segi 3, berarti ini prisma segi 3 ini. Jadi bangun ruang yang punya sisi alas dan sisi atas, sisi alasnya ini ya, prisma segitiga, ini sisi atasnya ini dan sisi alasnya ini kongruen, sama, luasnya sama dan tegak lurus, berhadapan, luasnya sama. Ini segi N. Segi N maksudnya bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5, bisa segi 6, dan seterusnya. Yang penting berhadapan, tegak lurus, dan kongruen, sama luasnya itu. Dan sisi tegaknya ini berbentuk persegi atau persegi panjang, berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, ini yang dinamakan dengan prisma. Nah, ini semuanya tiga-tiganya adalah apa? Persegi panjang. Itulah prisma. Ini prisma segitiga, ini prisma segi 4 ya. Karena yang alasnya dan atasnya, sisi alas dan sisi atas ini segitiga, maka prisma itu disebut dengan prisma segitiga. Jika si alas dan tutupnya ini, sisi atasnya ini segi 4 seperti ini, maka itu disebut dengan segi 4, prisma segi 4. Prisma segi, nah ini atas, yang bawah ini segi 4, maka disebut prisma segi 4, dinamai dengan prisma segi 4. Jadi prisma segi 4 ini juga termasuk balok dan juga termasuk kubus. Kubus dan balok ini masuk ke prisma segi 4. Karena apa? Karena sisi atas dan bawahnya itu kongruen dan berhadapan. Kalau segi 5 berarti disebut dengan segi 5, prisma segi 5. Ya, ini segi 5. Ya, ini segininya segi 5, yang di bawah juga segi 5. Yang demikian disebut dengan prisma segi 5. Demikian juga kalau segi 6 disebut dengan prisma segi 6. Nah, kalau seperti ini segi 6, dan di sini juga segi 6. Itu cara penamaan dari prisma, dilihat dari sisi atas dan sisi bawahnya. Terima kasih. Kita lanjut dengan yang ketiga adalah ciri-ciri prisma segitiga. Kalau kita mencari ciri-cirinya, maka kita identifikasi. Yang pertama adalah memiliki berapa sisi. Nah, ini memiliki 5 sisi. Sisinya yang pertama itu yang satu sisi atas dan satu sisi bawah berbentuk segitiga. Karena ini prisma segitiga, maka atas dan bawahnya adalah segitiga. Ini
DEF ini yang segi atas, segitiga juga segitiga, yang kedua yang bawah ABC ini juga segitiga. Ya, kemudian yang ini berarti 2 ya, padahal di sini mempunyai 5. Yang 3 itu adalah tegak, sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang mana? ABC, ABED. ABED ini yang di depan ini. Ya, ini. Kemudian lagi ACFD. Ini yang sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah yang sebelah kanan ini BEFC. BEFC. Tuh, di sisinya ada 5. Kemudian ciri yang berikutnya adalah mempunyai berapa rusuk? Mempunyai 9 rusuk. Yang pertama AD, yang ke atas ini AD. Yang kedua adalah BE, yang ke atas juga ini yang BE. Yang ketiga adalah AB, ini AB. Kemudian DE yang ini. Terus CF, ini yang potong-potong paling belakang. Kemudian AC yang sini potong ini. Kemudian BC, terus DF, ini DF, dan yang terakhir adalah EF. Ada 9 rusuk. Yang ketiga, cirinya ada berapa titik sudut. Titik sudutnya ada 6 titik sudut. Yang pertama A ini, yang kedua B ini, yang ketiga C ini, yang keempat D, kemudian yang kelima E, yang keenam F. Ini ciri-ciri dari prisma. Yang ketiga yaitu memiliki 6 titik sudut. Kemudian bangun ruang yang keempat adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Ya, seperti ini gambarnya. Ini yang bawah ini segi N, bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5, bisa, yang penting segi N ini maksudnya segi banyak. Ya, segi banyak, mulai dari segitiga sampai ke berapa. Ini contoh saya buatkan yang segi 4. Ini yang di alasnya ini adalah segi N, ini segi 4. Kemudian sisi yang ke atasnya itu berbentuk segitiga. Nah, ini segitiga. Yang ini juga segitiga. Yang ini juga segitiga. Yang ini juga segitiga. Itulah limas. Kemudian untuk penamaannya seperti dari ya limas, untuk penamaannya limas adalah dilihat dari alasnya. Alasnya segitiga, maka ini disebut dengan limas segitiga. Alasnya ini segitiga. Jika alasnya segi 4, maka disebut limas segi 4. Ini segi 4. Jika alasnya segi 5, maka disebut dengan limas segi 5. Ini segi 5. Dan yang terakhir, jika bukan yang terakhir ya, ini contoh saya saja ke limas segi 6. Ini limas segi 6 karena alasnya adalah segi 6. Itu cara penamaan dari limas. Kemudian yang berikutnya, limas segi 4 apa ciri-cirinya? Kita coba. Yang pertama kita lihat berapa sisinya. Memiliki 5 sisi. Yang pertama yang itu yaitu sisi yang ada di bawah alat ini adalah berbentuk segi 4. Kemudian ada 4 sisi tegak yaitu berbentuk segi 3. Itu ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian yang ini BCE. Nah, ini yang terakhir. Ini ada 4. Ini sisi dari limas, ada 5. Kemudian berapa rusuknya? Kita hitung. Coba kita, rusuknya ada 8. Yang pertama AB ini, kemudian BC,
kemudian CD ini, kemudian D atau AD yang ini, dilanjut dengan AE yang di atas ini, kemudian BE, terus CE, terus yang ini DE. Tuh ada 8 rusuk. Yang terakhir mempunyai berapa titik sudut? Ada 5 titik sudut. Yang pertama titik A ini, kemudian ini yang B, kemudian C ini, kemudian D ini, dan yang terakhir titik D ini sebagai puncak, titik puncaknya. Kemudian tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 lingkaran yang sejajar dan sama besar serta 1 bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Ya, ada titik atas dan bawahnya, ini berupa lingkaran, ini sejajar dan tegak lurus ya. Kemudian ditambah dengan selimut ini, satu lagi bidang lengkung yang berbentuk selimut ini. Ya, itulah tabung. Kemudian ciri-ciri dari tabung, yang pertama mempunyai 3 sisi, yaitu tutup atas, ini disebut dengan tutup sisi atas, kemudian sisi bawah, sisi alas ini, dan sisi lengkung yang ini, sisi lengkung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua cirinya adalah mempunyai 2 rusuk, yaitu ini sama ini. Ya, ini sama ini. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Itu ciri-ciri dari tabung. Kemudian kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi dengan sebuah lingkaran sebagai alas dan sebuah bidang lengkung yang simetris dengan porosnya melalui titik pusat lingkaran tersebut. Ini kerucut, ya. Jadi lingkaran, kemudian ada bidang lengkung yang simetris dengan porosnya melalui titik pusatnya ini. Ini kerucut. Ciri-cirinya kerucut, yang pertama memiliki 1 sisi alas bentuk lingkaran ini. Yang kedua memiliki 1 sisi bidang lengkung yang disebut selimut ini. Kemudian yang ketiga memiliki 1 rusuk lengkung. Ini lingkaran bawahnya ini dianggap sebagai rusuk lengkung. Tuh, kemudian yang 4 tidak memiliki 1 titik puncak. Ini titik sudutnya, titik puncak ini. Ini 1 titik puncak. Demikian ini ciri. Kemudian yang nomor 7 adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Seperti ini contohnya. Ciri-cirinya adalah 1 memiliki 1 sisi, sisinya ada 1 yaitu kulit bola ini seluruhnya. Yang kedua adalah tidak memiliki rusuk, dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Demikian tentang bangun ruang, unsur-unsurnya serta ciri-ciri dari bangun ruang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.